Iya sih. Gue paling mentok French crop aja sekarang. Polisi Perancis. French crop kan gini ya. Ini kan udah Kan French crop sih bi. ya 3 minggu. Crop. Baru dia ngomong polisi Prancis tadi dia ngomong. Gue paling mentok French crop aja sekarang. Polisi Perancis. Polisi Perancis. Polisi Perancis. Nah, terakhir sebelum dia meninggal itu saraf yang dia buat cuci darah tuh hilang. Saraf. Apa sih? Dia tuh apa sih kayak ada urat Dulu yang cari seharusnya. Hah? Dulu cari belum? Enggak. 1 kali 24 jam kan harus dicari kan? Apa 2 hari? Ya sekarang udah hilang semuanya. Bukan saraf-saraf. Orang yang udah gak ada. Nah, ini kayak miring ya. Kayak nggak apa-apa sih miring juga. Ya udah deh. Gak nyender kan? Enggak sih. Ya kalau mau Iya, bentar lah. Apa lo? Enak nih ada cemilan. Lu gak ada minum lagi nanti. Ya udah lah selo. Nih, Ini. ini kan minum Pajar sih. Iya. Ya udah nggak usah ada pembukaan gini aja udah. Ya gini aja. Ya kan ya Emang udah kerekord. udah sih. Udah. Ada cemilan. Iya. Jadi ngapain sebenarnya kita ini? Ini Nggak makan apa-apa. Bingung makan kan? sebatang. Enggak Bingung. sih, santai. Kan yang penting ketemu Iqbal aja. Bukan Iqbal. Siapa? Wancoy. Jangan di zoom aja kalau kayak gini dari layar kelihatan kayak Wancoy, Bang. Lu piring piring lagi. Lu potong ini balah. Potong apa? Apa sih? Tublok. Mirip Wancoy ya? Lah ini tublok. Kurang pendek. Kalau dia kan pendek. Kayak gue. Bukan tublok. Ini pendek kan deh. Atau ding nih gua apa? Pokoknya gua ngomong sama tukang cukurnya. Bang tublok bang. Oh, bukan Bang, rapiin, Bang. Gua ngomong tukang tublok kan. Oh. Bang, itu blok. Tapi ininya dibikin kayak poninya Ayusita kata gua. Si tahu dia tuh. Kan Langsung Astro ketemu sih kita. biasanya. Iya. Gua ngomong kalau di Astro nggak ngerti. Gua pengen kayak gini. Lawan arah dia. Jadi Vegeta dia. Gua mau pengen kayak gini nih, gua giniin. Cuman udah aneh umur. Rambut lo kan ikel. Umur juga. Nggak ngaruh kayak umur Nggak bal. ngaruh. Rambut mah rambut aja bal. Kecuali kalau ada agak botak gitu kan. Ya. Iya sih. Gue paling mentok French crop aja sekarang. Polisi Perancis. French crop kan gini ya. Ini kan udah Kan French crop sih bi. ya 3 minggu. Crop. Baru dia ngomong polisi Prancis tadi dia ngomong. Gue paling mentok French crop aja sekarang. Polisi Perancis. Polisi Perancis. Polisi Perancis. Iya makanya kita crop. Baru- Oh ya plesetan. Enak nih suasananya nih ya. Iya, ada kipas, ada monitor sekarang kan. Monitor. Prepare Ada siapa lampu. Iya, siapa bukan prepare sekarang. Semenjak lo tinggalin mengalir AdSense tuh keluar. Bener. Tuh. Lampu ya kan. Kalau gak ada kipas Kalau panas, nggak ada kipas panas, mutung. mateng. Asli. Bal, kenapa lo Bal? Susah dihubungin Bal. Hah, biasalah namanya hidup bi. Ya, jadi Harvest Moon gua. Jadi kan gue kan pernah kan ngubungin lo susah-susah kan. Terus nggak lama dari itu berapa hari kemudian Pajar tuh nge-share foto lo di tempatnya Pajar. Jar, gue tuh suzon kan orangnya. Gue tuh nggak pernah husnuzon sama orang. Jar, Jar, Oh yang itu. coba tanya Iqbal. Apa bi? Dia make enggak? Mata dia mencurigakan kata gue kan. Enggak, dia habis deep katanya kan. Habis ngobrol deep dia tuh. Habis ngobrol di bi. Hidup biasa lah ya kan. Sembep. Ekonomi sulit kan. Gue seneng banget. Ada bahan dia. Jadi Harvest Moon. Harvest Moon. Rokok juga kretek big sekarang tuh. Kretek tuh. Nggak bisa ya gini. Nggak bisa. Nggak bisa. Jodoh bukan datang tapi dia Dateng nih tapi gitu. Ya gimana? masih harus lokal brand. Iya. Nikahnya pasangan harus dengan Pasangannya lokal itu brand. harus lokal brand. Sulit lah pokoknya sekarang mah.
Ih, curhat dia kemarin. Iya. Ternyata pernah pacaran. Pacaran. Apa? Waktu ngilang-ngilangin ya? Enggak, waktu itu kan dia sempat nggak pakai DP kan di WA kan. Ternyata dia foto sama pacarnya. Itu kenapa nggak kelihatan sama kita? Kitanya di hide. Astagfirullah. Di hide semua. Tuh. Setan. Berarti lu waktu nggak pakai DP gua tanya kan. Berarti lu waktu nggak pakai DP lu foto berdua ya? Iya. Babi itu gua orang Kan ini. bisa kalau DP di Bisa. Bisa, Oh. Bi. Jadi Namanya. ngeliat ya cuman antara kita doang yang dipilih lah gitu. Iya. Pilih. Ya Allah. Itu teknologi ya. Teknologi ya. Teknologi ya. Teknologi. ya. Keren pokoknya. Jadi kandas. Hah? Kandas. Kandas. Udah dikenalin ke ibu ya. Udah kenalin ibu. Tapi ya lo udah gitu. kenalin sama ibunya belum? Hah? Udah lah. Pekerjaan kamu apa, Nak? Nah itu. Harvest Moon, Bu. Waktu itu kan belum loh, masih keren kerjaan gua. Tanya apa? Marketing digital, ya kan? Ya Marketing namanya. digital. Padahal mah pakai apa? Jual-jualan dari bikin-bikin template tipis. Freelance. Freelance. Apa? lah, Kanvas? freelance. Kanvas. Yang keluarnya LGBT terus. Iya. Anjing gua sebelah nggak apa-apa ya. Apanya? Ya kan Ya gua nggak nggak apa-apa bahas Iya. platformnya. 11 Juni ya. Iya. 11 Juni itu gue baru tahu. Kalau nggak salah sih ya. Pride mon apanya gitu. Duh, makanya lo keluar. Makanya gue aduh kata gue. Padahal di resign. Kayak nggak berkah. Nggak berkah. Tapi emang banyak yang dikeluarin dari situ. Apa emang udah semua ditutup? Apa? Nggak Ya, ada lagi gitu. itu sebenarnya masalah phishing. Phishing. Akun phishing. Oh. Apa Jadi legal lah kerjaan Ilegal ya? sebenarnya. ilegal lah. Cuman ya ilegal yang sebenarnya legal gimana ya jelasinnya ya. Ya kalau orang nggak tahu itu legal. Legal lah. Setelah lu mendalami itu Setelah ilegal. mendalami sebenarnya wah nggak bener nih. Keluar. Skip. Bukan skip ya karena ketahuan ya phishingnya makanya gue skip. Oh. Makanya ini langsung di stop gitu kan. Jadi sekarang ya itulah menikmati hidup dengan Harvest Moon. Ih, kata gue susah bener Iqbal ditanya. Gelaran ditanya. Bukan susah, gue pakai ini nih iPhone jadul 7 Plus. Terus? Unik. Jadi kalau kagak gue buka WhatsApp Nggak kebuka. nggak masuk. Oh, nggak pantesan. masuk kalau nggak gue giniin nih. Baru ntar ding 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 ding. Baru ding, ding, ding. Kata gue ini bukan ininya. Ini. WhatsApp terkunci. Tapi tidak inter bro. Oh iya. Itu aja menangnya. Apa sulitnya itu kadangan. Lo tahu yang update apa? Keamanan doang, bukan iOS ya. Sekarang iOS berapa tuh? Nggak tahu lah gue nggak Yes. pakai iPhone. Gue Iya. nggak ada pakai iPhone kami. Yes. Nggak ada yang pakai iPhone. iOS lebih lah pokoknya ya. Kami Android aja. Jadi sulit ya Bal ya. Sulit pokoknya hidup sekarang. Tapi kalau misalkan ada bokap jadi ringan nggak? Masuk ya. Masuk lah ya. Masuk lah, masuk. Masuk ya. Jadi ringan, makanya disarankan ya. Aduh. Cintailah bokap-bokap kalian dari sekarang. Tapi memang harus Sayangilah. kehilangan orang rata-rata, Bang. Harus kehilangan. Harus kehilangan. Privilege-nya ada sih kalau yatim. Apa? Dapat kenyataan langsung dihadapkan sama dunia ya kan. Relay. Iya, langsung real life. Wah, langsung di kayak apalagi anak tua ya. Tapi kan karena di antara kita bertiga ini yang paling cepat nggak jadi yatim kan Iqbal. Iqbal. Wah. Lu SMA kelas berapa? 1, 2. Enggak lah. Enggak. Itu kuliah lah. Kuliah. Kuliah tah? Udah ya kuliah. Bukan Semester. SMA ya? Waktu itu ya, Kuliah. kan gue sama Iqbal kan nggak teguran, gara-gara gue kesel sama dia. Ya, gue dari situ gue Yang menang itu baikan lagi. 2000 berapa, Jar? 16. Ya, berapa bokap lu meninggal? 16. Enggak lah kayaknya Bal. 2016. 16 ya? 16. Enggak kayaknya. 2016 gue. Orang gue aja masih pakai Jupiter Jet itu, Bal. Iya 2016 Bi. 16 lah. 16. 16 ya? 16. Bukannya SMA ya? Bukan. Enggak. SMA gue masih. SMA gua, bokap gua stroke. Bukan Oh. dia. Enggak, sangka gue tuh SMA. 2016 ya? Enggak. 2016 ya biasa itu penyakit benefit stroke. Itu dadakan, Bal. Enggak. Jadi lagi sholat lah. Yang itu dadakan Alhamdulillah. aja. Ada meninggal direncanakan. Enggak, maksud gue Bukan- itu kan bukan ada langsung kayak, tinggal. kayak misalnya bokap Iqbal apa Pajar kan step by stepnya lumayan panjang gitu. Enggak. Sebelumnya kan udah pernah kena. Sembuh nih. Oh, Nggak, kenapa? Sebelumnya kena tahun 2006 apa gue masih SD. Oh. Yang mana gue tahu kenapa? Enggak, gue kayak gini. Iya kayaknya gue masih SD itu. Jadi sempat kena tapi belah kanan. Kenapa? Stroke. Ya, ngomong lo agak gede. Belah kanan sembuh. Ah, Karena terapi segala macam kan. ah. Nah, dari situ dia tuh yang terapi itu ya alhamdulillah sembuh. Ah.
Pas 2016 ya namanya kali udah ini ya. Apa namanya udah penyakitnya udah ini namanya umur Komplikasi juga kan, parah lah. komplikasi. Akhirnya lagi sholat tuh, Sholat subuh. sholat maghrib. Hmm. Aing waktu itu sebagai yang mengikuti Oh, makmum di rumah. Omongan orang tua ya kan, ya kan? Anak baik lah, Iya. ikutin gitu. Kok nggak jongkok, nggak ruku-ruku gitu loh, Posisi berdiri. posisi berdiri lagi gini, nggak ruku-ruku. Pas lagi itu untung gua langsung gua tangkep pas dia udah mau jatuh gitu. Kalau nggak ini sempet tuh mata masih melek, masih Sempat ngucap-ngucap. kayak iya sempet, cuman udah hilang suaranya. Oh, Udah. ada gerakan bibir aja. Mm-mm. Gitu Gua dah. kira apa? Gue Jantung. bukan jantung, apa sih? Vertigo. Oh, ya ya ya. Tahu kan lo? Ya, ya, ya. Vertigo kan. Soalnya dia waktu itu sempat Sempat kena. vertigo. Ah. Itu belum lo hidupin, baru tadi lo gini-gini terus. Iya, Hidup namanya kan kita cerita ya. Nah, jadi udah tuh dibawa ke rumah sakit umum. Oh, langsung ke itu Abdul Muluk. Langsung Abdul Muluk. Kita nggak ada lain kan emang di situ. Terus 2 hari masih sadar. Oh. 2 hari masih sadar. Sangka gua langsung meninggal, enggak, sempat enggak. rawat. Dirawat, langsung dinyatain emang stroke kan. Ah. Belah kiri, Oh. Jantung kiri ya. satu kiri, Iya, katanya gitu. terus Oh. harus dioperasi. Operasi apa? Operasi ininya karena dia Oh, pembuluh darah. penyumbatan gitu. Ah. Masih penyumbatan belum pecah. Belum pecah. Dia masih dioperasi karena kejeng juga Jar. Heeh. Kejeng. Oh, jadi pas mau jatuh, pas udah jatuh tuh kejang. Enggak kejang. Oh, pas di rumah sakit Masih di kejang. rumah kejang. Makanya pas nyampe sana kejang gua agak Panik. panik kan. Apakah permainan ini gitu. Gua kan anaknya gitu sih, ya kan. Konspirasi banget ya. Bukan konspirasi gue head government gitu kan, pokoknya karena dia umum kan. Ah. Terus ya udahlah, masih udah kelar tuh kan, di ini udah nggak sadar diri tuh. Udah tapi masih kayak ngomong teriak susu gitu, dia mau susu gitu, Oh. tapi udah kayak cedal gitu. Tapi bisa ngomong. Berarti masuk ICU. Masuk ICU 2 hari, Ah. keluar ke kamar biasa. Iya. Di kamar biasa itulah udah yang mulai ini. Nggak lama dari situ paling seminggu aja, Oh, lumayan lama ya lumayan lama. di rumah sakit. Karena ada pilihan opsi dari dokter, kalau dia sembuh kemungkinan nggak sembuh total, Stroke lah jadinya. stroke ya jadi tidur doang. Iya iya iya. Tapi kalau ya kata dokter kita udah berdoa Tapi aja. operasi ujung-ujungnya. Udah operasi. Oh, itu operasi berarti. Karena dia penyumbatan di otak. Ya 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 ya. Nggak lama dari situ dokter habis gua ngomong malam kejeng total, pecah pembuluh darahnya. Dari situ Asam lambung komat. Asam lambung. ini makanya Udah lama kan ya ngerokok sambil ngerokok udah lama enggak ngetek sambil ngerokok. Di dalam kan enggak ngerokok. makanya itu situlah langsung pum bingung ya kan. Nah, dari yang ada ekspektasi nggak? Kalau maaf kalau gua punya ekspektasi bokap gue itu bakal meninggal. nggak ada. Lu nggak ada? Kalau gua nggak ada waktu itu karena Kalau ada. Ada. gua nggak ada, kayak ya emang gua tahu dia sakit. Karena Cuman gua sakit sebelumnya aja gitu ya. sebelumnya gua kan taunya oh bakal sembuh lagi nih. Hmm. Ada omongan sembuhnya itu yang Iya. bikin gua Oh. jadi kayak oh ya Optimis ya. optimis lah di rumah lah, karena banyak kan di sekitar gue udah ngeliat Ya. contoh-contohnya yang kena stroke, kena ini. Ya paling ya Nggak bisa. dirawat kayak gitu aja gitu ya. Taunya ninggal dalam keadaan gua yang Berantak. Itu kuliah udah males-malesan kan lu? Tapi udah berhenti belum tuh lu? Belum. Belum ya? Gua masuk Langsung dari masuk situ. kerja itu masih dia. Masih kuliah. Wah. Itulah makanya bagi kalian ya muda-mudi generasi Z Z ya, Gen Z. Gen Z sama Alpha sekarang kan. Alpha mah belum ya. Belum masih kecil-kecil Belum, Alpha mah. kecil. Sayangilah kedua orang tuamu.
Sekarang lu sering nganter nyokap lu ke pasar. Sering. Berarti waktu sehat lu nggak sayang. Acuh sih, Sayang. lebih acuh sih. Lebih Ya. ke Kayak cuek aja gitu lebih kan. kayak Gua mana ya teman-teman kita ini. Lebih ke yang mana lu Lu terakhir ke kuburan bokap kapan lu? tahun kemarin Lebaran. Lebaran. Nih mau puasa nih kita nih. Lebaran tahun Gue besok kemarin. Gua disuruh besok. Di sama. mbak gua. Gue tadi pagi nyokap gua. Lu ya? Gua enggak. Belum Gua bisa. sampai sekarang nggak berani gua. Tapi emang sih gue ke sana nggak pernah ya nggak Gua waktu tuh baru masuk aja masuk kuburan tuh. udah Baru di pintu tuh. tahu kan lo rasanya kan? Iya. Nah, udah lu tuh harus berdamai kata dia. Masih belum bisa gua. Gue kalau ngomongin berdamai belum sih. Ya nerima. Iya. Cuman kalau dari Cuman kayak ada yang harus gue tuntasin gitu istilahnya. iya ya masih banyak yang harus gue inilah dihadapkan sama. Kok jadi sedih bos? Iya kan? Ya, Tujuan enggak. Robi gitu. Yang ini kan Gua mau matahin hanya kita belum bertiga ketemu yang bisa patahnya, ngebahas Bal. ini masalahnya. Mau patahin belum ketemu patahnya gue Iya. nih. Pokoknya gini aja apa posisi nih kayak sekarang gue kan anak tua nih. Ya, Hah, anak apa? Anak tua, Oh, anak tuh gue denger angkat tunggal. anak tua langsung dihadapkan langsung kayak gitu yang Iya. belum tahu apa-apa kan. ya buta huruf lah ya. Ya ilmu sekolah sama ilmu Real life real life kan beda. beda. Tanggung jawab ini, tanggung jawab itu kan. Iya sih. Gitu aja sih. Ya nggak kenal umur mau lo ditinggalin umur SD, Hmm. SMP, tapi kok Ya gua juga yang udah berekspektasi bakal kayaknya karena gua tuh kena fase beberapa kali bokap gue tuh yang kayak di TV-TV gitu istilahnya. Apa yang kayak di TV-TV? Yang kayak serangan jantung. Ya bapak. Serangan jantung karena kan bokap gue kena jantung kan. oh itu jantung ini. Jadi bokap gue tuh komplikasi dan karena ada beberapa isu terakhir COVID itu dibuat, Iya. jadi semakin menguatkan bahwa bokap gue tuh meninggal bukan karena COVID. Jadi bokap gue tuh memang udah komplikasi aja. Iya yang bikin Jantung, gua darah panik tuh. tinggi, ginjal. Wah. Nah yang paling terakhir dia itu paru, karena ginjal dia itu sudah tinggal berapa persen lah bisa digunakan istilahnya. Jadi paru-paru itu kena rendam cairan. Enggak, Nah. tapi itu udah cuci darah belum itu? Udah setahun. Dia tuh pas tahun cuci darah dia meninggal. Berapa kali seminggu? Seminggu 2 kali. Anjay. Selasa Jumat. BPJS kan tapi. Iya. Pernah nangis dia sama gua. Wih bang, kau jahatnya sama aku kata. Lah ngapa kata gua? BPJS belum kau bayar, belum pajak aku udah cuci darah. Kan. Oh iya langsung gua transfer kan. Sakit emang ya. Hah? Cuci darah ya. Cuci darah tuh Kayak duduk gitu kan. tiduran. Tidur. Duduk mah kemo ya. Nggak ngerti gua. Nah, cuci darah bokap gue itu yang dia udah dipasang alat ya. Jadi tinggal kayak pasang apa gitu. Enggak yang pangkal paha sama pangkal itu. Gua nggak pernah lihat cuci darahnya. Oh. Nah, kalau misalnya lu ke kuburan Enggak sih. enggak sih. Cairan itu. Sabun ada toko gua tuh. Diayak darahnya. Bang, ada sabun nggak? Sabun apa? Buat nyuci. Iya, nyuci apa? Cuci darah. Darah. Nah, Hayalan. kalau lo kalian kan belum agak gemeter kalau tahu kayak mana ya? Agak belum bisa nerima kalau misalnya ke kuburan. Hmm. Nah, kalau gue tuh ke ruang cuci darah. Oh. Karena bokap gue tuh kan di rumah sakit Bayangkara kan. Hmm. Dan gue juga lumayan beberapa kali nemenin dia cuci darah gitu kan. Nah, terakhir sebelum dia meninggal itu saraf yang dia buat cuci darah tuh hilang. Sarap. Apa sih dia tuh apa sih kayak ada urat Dulu yang cari seharusnya. Hah? Dulu cari belum? Enggak. 1 kali 24 jam kan harus dicari kan? Apa 2 hari? Ya sekarang udah hilang semuanya. Bukan saraf-saraf. Orang udah gak ada. Nah, karena gua nggak pernah, maaf kata gua belum pernah tahu orang meninggal dari itu duluan. Jadi memang ada katanya tanda-tanda orang mau meninggal itu ya itunya hilang. Saraf yang buat cuci darahnya itu hilang. Kalau gua sebelum waktu kan masuk ICU 2 kali kan. Nah, jadi waktu ICU yang terakhir ini gua taunya tanda-tanda meninggal tuh kaki dingin. Jadi setiap kali gua masuk ke ICU gua pegang kakinya. Masih hangat. Gue tuh nggak, kalau misalnya ngegambar orang meninggal gue awam, nggak ngerti gue. Enggak, gue cuman taunya gitu. Soalnya bukannya apa ya?
bukannya gue ke pengalaman yang sudah misalnya ada sekeliling gue gitu, gue ngerasa bentar lagi orang ini beneran. Oh, lu tahu bisa gitu? Gue nggak tahu, kayak kerasa aja gitu. Dari gue kecil, waktu om gue gitu kan, waktu om gue kayaknya nggak lama, beneran. Selang berapa hari gitu, tante gue, terus ada tetangga gue, nih kayaknya bentar lagi kayaknya nih, kayak kerasa aja gitu, vibe-nya beda. Vibes-nya Iya. Ada rasa Nah. mentol-mentol lah kan. Berarti di antara kamu orang gue yang lebih positif ya. Kayak belum nih. Nah itu, Malah gue gak kelentas. nah itu maka gue rasain bal, waktu di IC tuh gue pegang lapaknya kan, masih hangat. Gua enggak sih. Gue masih berusaha ini kan. Nah, soal waktu hari kan gue Sempat dingin. kan hari Rabu malam itu, Rabu malam Selasa malam gitu ya. Ya gitulah pokoknya. Pas malamnya masuk IGD, pagi masuk ICU. Nah, gue kan buka toko tuh, udah buka toko, gue jaga toko kayak biasa. Terus jam 10-an, mbak gue yang mantan perawat nelponin nangis-nangis. Jar, sini ke rumah sakit sekarang gitu. Nah, kenapa nangis-nangis nih kata gue. Ya, yaudah tutup dulu kata gue. Terus abangnya yang perawat tuh nelpon gue lagi. Jar di mana? Ya lagi menutup toko atau udah ke rumah sakit sekarang. Iya kata gue. Ke rumah sakit. Ya gue liat ya, gue kerasa, gue pegang kakinya, katanya masih anget gitu. Oh sembuh. Gue masih berusaha berpikiran positif gitu kan. Ya udahlah sembuh. Selang berapa hari meninggal. Yang diomongin mbak lu tuh kenapa lu suruh ke rumah Gak ngerti gue. Mungkin dia ngerasanya udah tanda-tanda kali. Kan dia mantan perawat kan. Mungkin dia udah. Malah yang gue tahu tanda-tanda itu banyak bengong. Gimana bokap gue stroke bal? Gue kan orang-orang sering tuh banyak bengong kan. Oh, cuman ini waktu tanda mau meninggal. Apa? Waktu gue sekarang bengong. jadi seminggu sebelum meninggal itu dia nggak mau makan. Udah 3 hari lah nggak mau makan. Ya udahlah dibawalah ke rumah sakit. Pas sampai rumah sakit itu mah fine aja, lemes gitu kan, lemes. Pas sudah sampai rumah sakit ngorok. Nah bokap gue tuh nggak ngorok. Nah itu di situ katanya serangan jantungnya. Nah tadi sebelumnya nggak ada. Jantung. Gak sempet nyerang balik lagi kan? Kalau gue Anjay. pure ini apa? Emang udah kena diabetes juga sih. Waktu 2020 Januari sebelum COVID kan sempat muntah darah tuh, panik kan. Lo? Bokap gua. Oh. Itu yang lu jenguk. Lu jenguk nggak ya? Di urip. Iya ikut. Yang itu kan muntah darah ternyata asam lambung sama diabetes. Tuh asam lambung bal bahaya bal. Gue nggak tahu jadi bilang asam lambung atau tapi kayak mual-mual. Iya. Asam lambung ya. Bukan hamil. Iya, GERD bukan lah. Bukan. Lu mau hamil lu? Enggak. Ambilin deh. Jangan gitu. Baru tuh pantat dia lagi. Gue masih ada video dia pakai sempak doang tuh. Jangan. Bal. Malu deh. Kalau gua ini sempet ngeliat ngoroknya, sempet dampingin juga ya. Bukan bersyukur lah, maksudnya sempet lah yang ngebantu gitu kan. Nah gue enggak. Wah, gue enggak. Gua Makanya karena karena gue nggak tahu kayak apa kapan apa. Jadi Toto lewat aja gitu ya? Iya. Dipanggil lewat itu. Iya. Nah, kalau gua bukan beruntung ya apa ini bahasanya ya. Sempet ini nggak apa nganter gitu? Nganter apa? Kayak bantu. Kalau gue capek terkesannya gue ke alam barca aja. Ya. Kayak yaudah nih udah nyampe gitu. Enggak lah. Enggak, lu apa bantu nyebutin syahadat gitu. Iya, kalau gua sempat Istighfar gitu ya. Iya. Nah kalau gue tuh sebelumnya Iya, karena bokap gue tuh seminggu kalau nggak salah di rumah sakit Bayangkara. Di IC itu kan lu kan? Yang enggak. Hah? Yang lu di IC itu kapan itu? Udah lama itu Pak Jar. Yang pas ninggal lah? Di rumah sakit Abdul Muluk. Di IC itu? Enggak. Oh enggak. Ruang isolasi. Oh iya ding ya, COVID ding ya. Itulah karena memang ruang isolasi itu memang perawat nggak bisa langsung masuk. Nah itu mungkin keterbatasan bokap gue dapat penanganan. Jadi kan bokap gue tuh seminggu rawat inap di spesialis penyakit dalam kan. Tapi itu full nggak sadar tuh. Seminggu awal tuh masih sering sakit yang rasa itu masih melek seminggu awal itu. Nah masuk ke rujuk ke Abdul Muluk itu karena spesialis paru. Jadi
Maksud maksud si perawat ini, maksud si dokter ini, jadi bapak ini cuci darah dulu. Ketika sudah cuci darah, baru kita sedot paru itunya, cairan paru-parunya. Nah, sangka gue itu langsung ditindak, ternyata enggak. Jadi bokap gue itu datang ke Adul Muluk itu 3:30 sore. Masuk kamar jam 11 malam. Karena memang penuh kan ruang isolasi kan. Kata gua, ruang isolasi begini amat, kata gua, kayak ruangan angker lah. Nggak layak lah menurut gua. Iya. Karena memang udah ruangan penuh semua kan. Nah, karena bokap gue ini punya riwayat kalau misalnya sakit kayak ngelaung-ngelaung itu sih, meronta-ronta gitu ya. Gue bilang sama perawatnya, Pak, bisa nggak? Ini kan 2 bed. 1 kamar ini nggak usah diisi, kata gue kan. Biar saya aja sama bapak saya. Kebetulan saya juga positif, kata gue kan. Loh, COVID ya. Iya, kenapa? Katanya kan. Bokap saya agak beda kalau sakit, kata gue kan. Suka meronta-ronta, kata gue. Takutnya yang di sebelahnya sakit nggak nyaman. Oh ya udah, katanya. Masuk di situ dia. Pas masuk dia teriak-teriak, "Wih bang, kau usir orang ini," katanya kan. Ngapa, kata gue kan? Kau usir orang ini. Orang ini apa sih kalau kata bahasa Palembang, ngetahui aku, katanya. Ngetawain bokap gua gitu istilahnya. Yang mana? Itu nah deket pintu, katanya. Nah, Gak ada Mampus lu. masalahnya. Kata gua kan. Orangnya kayak mana? Pakai jubah hitam. Wah, anjir, kata gua kan. Udah, kata Udah gua kan. bubur tuh ya? Hah? Halusinasi. Gak ngerti gua. iya. Ya namanya gua bilang awam, kata gua kan. Ya udah, nggak apa-apa, kata gua kan. Dah, gue itu masih puasa hari itu. Besoknya, Iya bulan puasa ya? iya mas, nggak usah puasa dulu, katanya kan. Jagain kayak gini mah agak lumayan energinya, katanya. Nah, masih meronta-ronta bokap gitu kan. Cuci darah, masuk cuci darah yang seharusnya 4 jam, itu hanya 2 jam. Gue tuh nggak tahu alasan dia apa. Lama juga cuci darah ya? Sehari ya seharusnya tuh 4-5 jam. Nah, itu cuma 2 jam. Jadi gue nggak tahu alasannya kenapa. Ya udahlah, gue nerima aja karena kan kita juga kan minta tolong di sana kan. Iya. Nah, bokap gue tuh tidur. Nah, sangka gua tidur itu tempat dia relaksasi lah istilahnya kan. Ya udah istirahat. Ya, tidurlah gua. Besoknya disuapin nihil, nggak masuk nasi sama sekali. Tapi Itu bangun nggak? Enggak. Detak jantung masih? Datang masih Nah, karena di situ tuh perawat datang itu sekali sehari kalau nggak salah. Keterbatasan itu kan. Aduh, kata gua kan, napasnya tuh gitu kan. Gua lambain tangannya pakai CCTV kan. Mbak, ini bapak saya ini kayak gini kayak mana ya supaya dia nyaman tidurnya. Oh ya, bokap gua kan gede kan, berat kan. Mas, saya nggak bisa masuk, kata Mas aja ya, katanya. Ya, dikasih tahu sama dia, geser ke kanan gini. Dah, itu kayak kecapean lah. Sampai perawat itu bilang, "Mas, nggak mau gantian aja," katanya kan, sama yang lain keluarganya. Emang boleh, kata gua kan. Ya boleh sih, katanya kan. Ya udah, saya terlanjur kena COVID juga, kata gua kan. Nggak apa-apa. Nah, gue itu 7:30. Gue tuh udah nggak mandi seminggu lebih. Gara-gara gue takut ketika gue mandi, bokap gue kenapa-napa kan. Iya. Jadi gue tuh seminggu lebih nggak mandi. Nah, malam itu gue mandi. Karena gue pikir bokap gue tuh sehat yang kata gue. Enggak, tapi di ruangan itu kan mandinya kan? Iya, Oh. di dalam itu. Wajib nggak? Enggak. Mandi biasa. Nah, Saya sempet gitu kan. Mana Nggak ada kepikiran, dia coy. lagi urgent kayak gitu. nah, udah itu habis gue mandi, gue tuh bawa soundbox kalau nggak salah. Nah, gue dengerin sholawatan gitu-gitulah. Iya. Karena gue capek, gue ketiduran di kaki bapak gue. Kata gue udah setengah Gini. enggak, sampai duduk. Nah, apa? Udah itu jam 10-an gue pindah ke kasur yang kosong itu kan. Iya. Jam 11 apa setengah 12 itu gue dibangunin. Mas kan. Apa mbak? Dilihatin ya bapaknya. Kondisinya menurun. Nah, otak namanya baru bangun tidur ini kan Iya. ngeheng kan. Iya. Sangka gue menurun itu membaik. Iya. Kelewatan Iya. tuh. Nah, Iya. jam 11 tuh kan. Nah, Setengah 2 itu gue bangun. Pas bener gue tuh ngeliat dada bokap gue. Karena gue tidurnya kan nyamping kan. Gue liatin gini kan. Ada kayak tarikan napas tuh panjang. Tuh. Tapi pas itu tuh kayak pelan gitu. Kayak perutnya tuh sampai kosong Iya. gitu kan. Terus gue liat lagi. Kok makin
nggak yang Udah terlalu naik gitu. membusung gitu kan. Heeh. Wah, panik kan gua ping WA grup itu kan, WA apa Keluarga. WA grup Rumah sakit. isolasi itu. Heeh. Pak, minta tolong dong dicek bapak saya kata. Udah gitu, dicek sekali ada sampai nurun, 2 kali sampai 4 kali. Mas sabar ya. Apa Pak? Bapaknya Mas sudah nggak ada. Oh ya udah. Sampai gue bilang oh ya udah loh. Nangis sedikit pun enggak gue. Karena itu udah puncak kayak apa sih ya? Kayak Udah capek banget capek itu. gue beberapa hari di situ gue memang nangis gitu kan. Memang namanya orang isolasi cuma berdua gue sama Iya. bokap gue itu istilahnya. HP juga ya cuman kayak gitu-gitu aja main Iya. HP bete juga kan Dia kan ngechat gua dia gabut-gabut kan. Ngechat apa gitu. Pok sehari sebelum bokapnya dia tinggal dia masih ngechat kan. Jar gini hahaha. Iya. Besoknya dia ngechat, Jar, bokap meninggal. Udah. Langsung gua kabarin yang lain. Tapi gua ngerasain itu sih, pengalaman masuk ruang radiasi. Ruang radiasi. Iya. Kan dia di scan gitu kan. CT Ruang scan radiasi, itu. CT scan Oh yang iya. kayak tabung yang itu. bunyinya, kata gue ini mah pal out ini mah kata gue. Gue dipakein besi itu nggak kayak pakaian kayak besi itu. Jadi kan kalau gue lepas kena ya radiasi gitu kan. Kata gue, wih tega amat dia orang nih kata gue. Nyuruh gue dampingin tapi jangan terlalu dekat nih mas sama mesinnya bu. Kata gue. Gue dari jauh aja gemeter. Nah lu kan waktu di rumah sakit sama tuh Jar. Dikabarin lu nggak standby kan? Enggak. Lu dikabarin aja kan? Heeh. Jadi gua tuh cuman sehari itu kan meninggal hari Sabtu. Hari Jumat siangnya dikabarin. Jadi waktu itu posisinya nyokap lagi pulang di rumah sakit adek gua. Jadi adek gua tuh nelpon, "Bu," kata. "Ini dokternya ngomong kalau misalkan ayah kenapa-kenapa nanti mau dikasih yang sengatan listrik itu, apa sih namanya? Gue lupa lagi." Pacu jantung gitu ya? Ya pacu jantung, Ya. pacu jantung. Adik gue nelpon, nah terus dia nanya ke gua, "Bang," kata, "itu ayah mau dikasih yang buat jantung itu, buat disetrum-setrum itu. Pacu jantung Gimana Bang?" kata dia. "Terserah ibu," kata gua. Gua nggak bisa ini juga kan, kata gua. Udah kasihan ayahnya itu, masa iya 12 tahun stroke, nanti kenapa lagi dia, katanya kan. Ya udahlah, dah tenang aja, kata gua. Oh jadi lu nggak murni stroke ya Jan? Ya awalnya emang udah stroke, cuman sebelum meninggal kena serangan jantung. Habisnya udah itu, terus kan yaudah malamnya kan udah emak gue anterin sore tuh, gue anterin sore rumah sakit, gue buka toko, malam habis gue tutup toko jam 11-an, gue di rumah sakit tuh habis tutup tuh, gue balik dari rumah sakit tuh jam 12 jam 1 lah. Ya, jadi malam tuh jam 11 panggil lah kan. Yunizal, ya udah gue ke ruangan dokter lah, gue sama emak gue. Ditanya lagi, ini kalau misalnya kenapa-napa mau dikasih pacu jantung itu enggak? Nangis emak gue di situ. Jangan dok, tuh kasihan. Resikonya kalau pacu jantung tuh rusuk bisa patah. Udah. Karena Kan kondisinya udah lemas kuatnya gitu kan. Bukannya digini ini. Enggak lah, itu mah pertolongan pertama orang Iya makanya. kalau jantung Iya. atau sesak Nggak, napas. bayangan gua bisa patah kan. Oh iya, iya bisa sih kalau Bisa, dia di atasnya kan. Coba ge. Enggak pakai yang korek gini aja. Setrum. Pakai korek. PR sih, buka dulu Gua sama taunya 12 jul gitu, Joe Ule gitu. Boleh di film-film. Iya, ininya tekanannya. Oh, Sep di anu kayak kalau dokter film-film kan langsung Kayak gerak gel apa dulu. langsung tanpa apa-apa kan langsung. enggak kalau sekarang pakai gel dulu gitu orang kayak Oh. iya. Kayak gua nonton Kayak film. udah ini apa buat apa namanya apa? yang orang hamil itu ngalin perut itu. Oh ini. Apa sih namanya? Aduh, gue lupa lagi. Oh ini. Itulah ya. Ya, itulah namanya ya. Gue lupa. Kita juga bukan dokter. Kan bukan dokter juga. Nah, terus itu jam 11 malam. Ya udah tanda tangan lah kan. Kalau misalkan kenapa-napa nggak perlu pacu jantung itu. Nggak dah tanda tangan. Dah. Terus gue suruh pulang. Dah, Bang pulang lah kata emak gue. Udahlah gue pulang sama adek gue. Pulang. Jadi gue hari biasa itu pasti HP itu posisi kalau mau tidur pasti gue airplane. Biar nggak ada yang nelpon gitu kan. Apa ada bunyi segala macem gitu kan. Iya. Karena nyokap lagi di rumah sakit, nggak gue airplane. Iya. Takut kenapa-napa kan. Jam 2 nelpon, cuman nggak keangkat sama gue. Gue tidur kan.
Kayak setengah duaan tuh. Adek gue bangunin, bang atau ya, apa? Ayah ninggal. Aduh, udah. Hilang tenaga gue itu. Jadi gue ya kalau orang asam lambung kan lo kalau panik kayak mana kan, tahu kan lo? Tahu. Udah, jadi selama panjang jalan tuh mual itu gue. Keringet dingin. Udah di sini perut panas segala macem kan, keringet dingin tuh. Sampai lihat ini beneran meninggal tadi. Tuh. Masih denial aja gitu. Pegang kakinya, nggak dingin kakinya. Tuh. Oh, lo masih dengan prinsip lu itu ya? Nggak, belum meninggal ini. Masih gitu gua. Iya. Belum meninggal ini. Itu belum masih berusaha mencerna lah gitu. Belum meninggal ini. Ada sekitar setengah jam tuh. Dah, abang beresin rumah. Ya udah. Ayo udah beneran meninggal. Pas mulai beratnya itu, ada yang anjing tetangga gua tuh. Ada tetangga gua. Jadi mayat itu masih di rumah tuh ya. Mau dimandiin tetangga gua. Ntar kan ayahnya ninggal itu. Ntar dikasih bantuan sama wali kota 1 juta. Anjing, pengen gue pukul orang ini nih. Ya. Sempet bener gitu. Itu berarti sama kayak gua. Iya. Kalau gua itu kesalnya sama orang puskesmas di daerah rumah gue itu. Akte kematian. Nanya almarhum gimana riwayat penyakitnya, terus karena nyokap gue juga kan isolasi kan, kan di rumah sakit Bayangkara. Terus ibu saya minta KTP bapak, KTP masnya, KTP lu itu menurut gue privasi ya, kata gue kan. Kalau lu misalnya emang orang kesehatan, ya lu kesini aja lah anjing, kata gue kan. Sampai gue kayak gitu. Karena orang lagi berduka, kata gue ada aja. Gue syukurnya keluarga bokap gue solid sih. Jadi kayak nggak ada gue ngadepin masalah apa yang kayak gitu-gitu. Akte kematian. Gue cuma nih gedek itu aja. Gue masih loh, mayat tuh masih di dalam lagi nyiapin ini buat Tapi mandian. lo orang nangis nggak? Apa? Gue pas dikubur gue. Dari proses kelar dari dia yang gue nganterin, gue bantuin itu sampai ngubur. Lu ngubur ya? Ngubur Gua dalam nggak kuat, kubur malah gue yang ngebalikin pala ya kan, ngajanin segala macemnya. Gak ini. Tapi udahnya seminggu. Ya, gue setelahnya. Ya kan, lo saksinya sih. Ya. Gue seminggu kayak orang. Ya itulah. Ada tuh nyokap gue nyampe ngebawa ke psikolog segala macem. Benar-benar kayak orang nggak ini. Ya, kosong aja gitu. Kosong kan. kayak. Itu tuh nangis ya. Nangis. Udah tuh nggak nangis lama. Tapi gue diem di luar bengong. Kayak. Wah ini gimana lanjutnya nih kata gitu loh. Kalau sekarang gini masih ketemu momen kayak gitu nggak? Masih tengah-tengah malam kayak lagi ditampar sama kerasnya hidup ya masih. Cuman yang ya udahlah kayak refleksi diri aja. Kalau gue tuh nangis 2 kali. Yang menurut gue nggak kebendung. Ini kelar Lebaran. Udah selesai kosong. Orang pada ini kan pas kerasa sih suasananya itu. pas puasa kan. Itu. Pas yang suasana aduh orang salim-saliman udah tuh langsung air mata gua nggak kebendung. Sama ini nih kalau gua nonton film dikit aja ngebahas keluarga. Kalau orang tua ya. Orang tua bang. Udah. Sama lagu Nyeksan Skuter. Kayak ini waktu dia nonton Miracle Cell Number 7 itu. Yang Indonesia. Itu emang tai sih walaupun bokap lo lengkap juga emang tai sih. Gue kan udah nonton ya. Gue nonton 2 kali demi dia nih. Waktu itu gue nonton sama pacar gue. Yang mana yang Korea? Enggak, yang Indonesia. Pino. Tapi bagus emang. Gue nonton pertama sama mantan gue waktu itu pacar kan. Gue nonton sama dia. Jar, ayolah nonton. Oke, gue temenin atau pas bagian sedihnya, gue buang muka, gue cari distraksi lah terus. Wah, Robi nangis deh. Nah, film kelar. Gue mau rekam, nggak tega bal. Itu kena banget sih bang. Gue nggak kuat Jar. Gue yang Korea sih lebih. Gue belum nonton yang Korea. Gue nonton itu sebelum yang ini masih zaman dulu. Zaman kuliah. Itu kan 2020 sih. Zaman kita kuliah lah pokoknya. Gitu. Mulai ini ya. Zaman gua film lama itu ya? Udah lama. Zaman gua main ke Aula F. Oh, lantai 5. Lantai 5 WP-an ya kan. Film terlarang. Anjing. Temu tuh Human Centipede segala macam. Kalau gua 2 kali yang menurut gua nangis gak kebendung. Di publik lagi kan. Pertama, ketika itu hari itu seharusnya istri gua cuman kontrol. Tapi
ternyata hari itu juga harus operasi buat ngeluarin Arkana karena istriku tuh nggak mules-mules. Udah waktunya ternyata. Duh, kata gua kan anjir, kata gua kan. Gue ini mau jadi bapak lo, kata gua kan. Apa? Sesar. Udah kacau sih orang itu sekarang. Di TikTok udah aneh sih. Nyabu kayaknya. Banyak yang dibilang gitu sampai ada akun BNN masuk ke live TikTok dia. Nah, aduh kata gue kan gue ini mau jadi bapak tapi gue nggak siap. Kata gue kan gue tuh nggak siapnya kenapa? Gue nggak ada ngebimbing jadi gue bapak. Makanya waktu beberapa bulan bokap gue meninggal itu gue sempat buat gambar. Iya. Gue buat gambar itu simple. Kartun sekeluarga tanpa kepala. Oh iya yang itu. Iya, Itu aja keluarga. Maksud gue tuh makna keluarga tanpa kepala tuh memang kerasa banget. Iyalah. Sosok kepala itu kan ada mata, ada otak, gitu kan istilahnya. Iya. Jadi keluarga itu tetap bisa jalan, cuma numbur-numbur. Iya, nggak ada arah. Kayak- Itulah yang gua rasa Iya. pertama kali kayak Emak kita jadi tangan kaki, kita jadi apa, pokoknya ya numbur semuanya. itu, makanya yang pas gua udah ini udah ya bukan lewat ya maksudnya Iya. udah agak lama, kayak ada beberapa momen yang ya nggak bisa ceritain juga. Yang harusnya ini kalau ada Bapak udah Bapak pasti gua- gitu ya. Ke handle nih gitu kan. kelar nih. Iya benar. Walaupun lewat gua tapi dengan Ada bokap di samping itu kan. Iya. itu. Gue jadi sekarang masih perlu yang walaupun ya ada kayak adeknya bokap gua, kakaknya gini. Cuman kan. kayak enggak minta nasihat gini tuh kayak wah itu gitu loh. Hidup gue kayak masih perlu gitu yang kamu kayak gini, kamu harus kayak gini, kamu kayak gitu. Nah, gue belum dapet tuh. Nah, gue waktu bokap gue stroke masih di rumah sakit. Jadi om gue dari Bandung kan pada kesini tuh. Nah, jadi waktu kok masih di ICU lah. Kok ada om abangnya bokap gue, sepupu jatuhnya. Dia kan sering nginep di rumah gue. Jar, sini ngobrol sama om. Ngobrol lah. Ayah kan sakit. Boh, itu bro berasa dinasehatin bener-bener itu gue. Itu pertama kali dinasehatin itu gue. Terakhir kayaknya itu dinasehatin begitu. Bener-bener dinasehatin kayak dimomong gitu loh. Pajar kuliah mau ngambil apa? Iya. Rencananya mau apa? Ditanyain bener-bener. Oh, kayak bener-bener kayak dinasehat masih SMA masih kosong kan? SMA ya anjir. Iya, bukan stroke. Ya kan lu Gak ada ngomong. kepikiran sih kayak gitu. Ya lu ngomong keluarga tanpa kepala itu. Gue kerasnya dari SMA. Sosoknya ada. Cuman perannya nggak ada. Iya. Ya iyalah, walaupun gua waktu itu udah terbilang kuliah kan. Dalam kategori ya udah dewasa kan. Cuman ya tahu lu lagi menikmati indahnya masa remaja dulu dan gemerlapnya. Iya. Bayar listrik. Jadi lingkungan. bayar listrik bingung kan? Bayar listrik kayak mana ya? Gitu nggak lu? Iya, Oh itu ya walaupun gua walaupun posisinya- ada ya, walaupun maksudnya nyokap gua nih gitu kayak maksudnya itulah surat-surat surat-surat kayak rumah, tanah. rumah, iya properti segala macam Iya. kan, ini batasan. Anjing gua harus tahu suka yang kayak Tetap gini-gini itu, makanya gua langsung Bokapnya Iqbal Tanahnya tanam banyak lagi. Bitcoin. Coba lu cek. ini kan Makanya dia jadi Harvest Moon. Harvest Moon kan Penemu- ceritanya apa awal? Tanah kosong, warisan kan, warisan. diterusin. Oh itu ada warisan ya? Iya. Oh. sama halnya kayak replacement gua. Kayak Iqbal kan Harvest Moon. Makanya sampai detik ini lah masih yang kadangan ya, walaupun kita udah ini masih perlu lah yang kayak Iya. sharing gitu kan. Kerap pedih datang terus temani. Enggak ya. Kurasa batinku takkan pernah siap. Langsung masih nangis gue denger lagu itu tuh. Negara ya? Denger kayak Bal. Nah waktu waktu kita karyan gue lupa ada. Kayaknya lu gak ada deh. Apa? Kan gue mau nyetel ini kan Firza. Ah. Pagi telah Gua kurang pergi itu. tuh digat. Gak Jar, ganti Jar lagunya Jar. Gue gak mau ngeliat itu Jar. Kan video klipnya tentang ayah Iya, kan. iya, benar. Ganti Jar lagunya Jar. Gue ganti itu. Gue bisa skuter sih bapak. Iya. Wah, itu Yang mana? lupa gue nadanya. Pokoknya tai bener itu. Ada lagi skuter. Gue juga lupa lagunya, udah lama itu lagu lama. Bapak Oh. itu. Kalau gua taunya lagu yang itu, Pasal. yang Indonesian Idol Gimana? yang dia buat
Pokoknya dia bilangnya, Bapak maafkan aku menjadi belum bisa membanggakan apa-apa yang kamu banggakan. Ya kan kita sebagai anak kan biasanya kan diulu-ulukan walaupun dari kecil, Iya. ini anak ini anak Iya, kita anak ini. bener. Nah, kita itu belum bisa jadi sosok yang membanggakan gitu Iya. untuk dia. Makanya. Tapi sisi positifnya jadi cepet ini sih. Jadi dipaksa dewasa. Langsung- Iya, Kayak- dipaksa berpikir. Paksa bener langsung yang kayak bukan kayak waktu itu kayak nggak pernah mikir sih. apa jalani hidup apa adanya aja gitu nggak lo? Yang kayak Slow living. slow living, ya kan? Besoknya besok lah. Besok kayak udahlah ya besok kemana ya gitu. Yang kan bapak gua bukan rokok ataupun Ya, zat ya. kimia lain kan. Iya. Waktu itu lagi masa muda ya kan masih indah semuanya kan. Yang pulang tuh cuma seminggu kali di rumah cuman mandi sama makan gitu kan. Kayaknya pas itu langsung waduh kata gua. Oh ya, nanti gue buatin lagunya yang itu ya. Yang mana? Yang perunggu ada. Nanti gue bikinin lagunya. Buat short videonya. Yang mana 33 kali. Bukan, Kalibata. Nih gua mau nanya nih, mungkin kayaknya terakhir nih gua nanya. Kalau misalnya ini kan kita udah gak ada semua bapak kan. Kalau misalnya ada beberapa hari masih bisa bersama bapak, apa yang lo mau ubah dari kebiasaan lo yang gak pernah lo lakuin sama bapak, terus lo mau lakuin Sholat sih kalau gua. sama bokap? Sama belajar dari dia lah. Jadi kan tuh bukan gua ini apa. Kalau soal agama nih ya. Ya. Bukan ngukur atau apanya. Tuh getol banget tuh buku di rumah gua tuh Sampai nggak lo baca-baca sampai sekarang? gue banyak nggak banyak tebel-tebel segini tuh bahas apa tuh fikih segala macam tuh. Malah bokap gue dulu nyeritain tuh Yahudi tuh nggak gue denger sama gue. Padahal mah emang Padahal dari dulu Pak Topik udah dari ngasih dulu tahu tuh Pak, udah bahwa Anak mah Yahudi sekali ya. bukan Yahudi. Satanis death metal pokoknya deh, Iqbal. Itu Satanis tuh seni. enggak juga. Ya juga gue mah. Jadi- Pemelong tuh tolol. ibadah sama belajar agama sama dia lah ya. Belajar Iya. pengalaman dari dia ya. Pengalaman lah hidupnya banyak tuh dari jatuh bangun kan. Kalau lo Jar? Apa ya? Gue marahin sih paling. Oh, karena penyakitnya. Iya mungkin. Tapi ya gimana ya? Ya itulah paling. Gue tuh dulu tuh waktu dia sehat. Ya waktu dia sehat. Tiap malam tuh dia sering minta pijitin. Sering Iya. minta garukin punggungnya. Pijitin lah paling sering Iya. tuh. Pijitin. Jadi sebelum dia stroke itu, gue mau tidur tuh jam 11 malam. Jar manggilin itu. Jar. Oh, lu Dipanggilin di ya? atas kan? Bokap gue tuh lagi main ini dia, lagi main poker. Dia tuh sering main poker Facebook. FB. Iya. Oh. Sering dia main itu. Seneng Aku kan dia. Ninja Saga dia. Jual chip. Ninja Saga. Dia sampai bikin akun berapa kali itu. Jar bikinin akun baru. Chip ayah habis. Gue bikinin. Iya, dijual. Oh. Nah, jadi Berarti 2010. Wah, Iya. karena itu kan 2012. 2009. Nah, jadi gue pikir dia manggil tuh mau mijitin, minta pijitin. Gue bangun, gue udah mau tidur lah. Apalah deh. Udahlah bangun. Pas gue ke bawah lihat udah kejang-kejang gitu kan. Syukurnya nggak jatuh. Tapi untungnya juga bisa manggil lo. Kejang ya. Sempet kejang. Ya udah sempet manggil dah. Untungnya nggak jatuh. Yaudah gue bangunin emak gue lah kan. Gue bangunin bu ayah bukan apa tuh bu tuh. Tampar-tampar sama emak gue biar nggak miring mulutnya. Soalnya emak gue juga pengalaman kakek gue stroke. Belum ketemu gue juga. Jadi udah ada pengalaman lah nyokap itu. Nah, tapi kalau misalkan kejadian yang kata Robi tadi, misalkan bersama bapak itu berapa hari sama bapak ya bakal marah-marah banget sih gue. Ada film itu. Ada Sabtu bersama bapak. Sabtu bersama bapak. Apa film apa tuh? Jadi bukan film malah novel. film udah di film ada. Dari novel. Film ada kok. Jadi tiap hari weekend itu, jadi anak itu tuh kumpul semua nonton video. Jadi bapak itu lagi nyeritain apa lagi itu gue juga belum nonton sih.
Sabtu bersama bapak. Kalau gue komunikasi. Gue juga itu sih sebenarnya. Itu makanya gue mau marah. Ya. Gue mau marah, mau kok Apa ya? Bukan dibilang gitu loh. Bukan dibilang Marahnya tuh bukan marah yang negatif gitu Ya, loh. ngasih karena kita lebih update ya tentang kesehatan ya, maaf. Mungkin ngasih tahu itu kali ya. Nah, kalau gue itu komunikasi karena gue dari dulu takut sama bapak gue. Jadi kayaknya sama. gue tuh komunikasi ke bokap gue tuh hanya seperlunya. Karena Iya. gue takut ketika gue berbicara banyak, gue salah. Ya. Tahu apa lu gitu ya. Itu. Karena kadang bokap gue tuh sering ngomong, kau nak berangkat akulah balik. Nah, kayak misalnya kayak gue dulu graffiti sempet nggak dibolehin, Ya. apa hobi gue nggak dibolehin dari kecil. Gue juga ya kayak ada trauma aja gitu, takut sama bokap, takut sama bapak. Tapi ketika gue besar, kayaknya dia tuh mau mencoba deket. Iya. Cuman karena guanya yang Menjauh. udah, ya salah satunya mungkin itu. Dan ya alhamdulillahnya, ya gua nih masih dikasih waktu ngerawat bokap gua. Ya mungkin itulah salah satu komunikasi gua yang menurut gua intens sama bokap gua. Iya. Kayak nganterin dia ke rumah sakit gitu Iya, kan, gua- nganterin dia berobat, gua nyari apa aja gitulah yang dia sampai dia itu takut kalau makan mie depan gua. Lu marahin. Iya. Karena memang saran dokter udah nggak boleh banget gitu kan istilahnya. Nah, kalau bokap gua dulu kayak urusan makan mie kan. Itu satu rumah tuh langsung di ini karena saking ini dianya parnonya ya. Dan nggak mau, maksudnya gue baru ngertiin sekarang, dan dia nggak mau ke anak-anaknya kayak gitu juga ngalamin kayak dia. Kayak micin, garam apa kan, kayak jangan terlalu banyak, Iya. konsumsi gula segala macam kan. Dulu kan gue anaknya rebel banget ya. Jadi kayak ngelawan gitulah. Iya. Dan gue juga sama kayak pengen komunikasi juga, pengen lepas, tahu dalam artian gue lagi kayak gini loh, lo paham nggak gue lagi maunya kayak gini gitu. Iya. Itu gue kadang sering bersimpak ya, namanya masa muda ya pikirannya ya. Iya, masih ortodoks. Sebenarnya masih ini tuh kayak adil. Mau kita aja Iya gitu kayak kan. gue bilang wah nggak Ego, lebih ke ego lah. lebih ke egois. Itu makanya pas di dewasa ini wah. Ya. Dan Sulit. satu sih yang gue pingin itu, gue pingin, aduh anjir gue sedih. Gue pingin bapak gue ngeliat anak gue gitu. Oh iya. Iya. Itu sih yang apa ya? Ya bokap gue meninggal juga ketika gue nikah. Iya. Tapi kan sempat ngeliat dia. Enggak Enggak lah. lah. Enggak ya. Ya, enggak lah. Iya gue nikah juga Berapa bulan sebelum nikah? udah tanpa bapak gue. Iya dah. Iya. Gue April, bokap gue 2022 kan lo. 21. 21. Bokap gue meninggal April, gue nikah Oktober. Oh ini kita pakai. Ya Gamis-gamisan. kita dikerjain dia. Panas bener tuh anjir. Iya bokap gue meninggal, gue bilang gue positif COVID. Oh yang gue Parno itu. Iya, lu lah Bang Parno. Parno gua. Nah gue Parno tuh karena mikir ini tinggal nyokap ini boleh kata gue. Kayak dari situ langsung isolasi gue pulang. Nah, yang masih kesempatan ngelihat bokap gue itu keponakan gue, anak dari mbak gue yang pertama. Iya. Nah, itu anak pertama aja yang sekarang gue kadang-kadang ngelihat itu ada sedih. Anak kecil tuh banyak di rumah. Gitu kan. Aduh kata gue, bokap gue tuh seneng sama Anak kecil. anak kecil gitu kan. Iya. Ya yang paling ngerasain nikmatnya jadi anak kecil ya adik gue lah gitu waktu kecil gitu istilahnya. Nah gue tuh makanya gue tuh selalu pingin apa ya kata gue karya yang gue pingin gue angkat dari bapak gue gitu istilahnya. Sampai sekarang belum nemu. Yang gue pingin ngegambarin gue tuh jadi bapak. Nih sekarang gue jadi bapak, tapi gue nggak jadi. Ketika gue jadi bapak, sosok bapak gue nggak ada gitu istilahnya. Tuh yang salah satu gue pingin sih. Iya makanya itu. Sulit emang. Keras emang. Tapi lu waktu udah gede adek lu ya? Adek lu udah lulus kuliah belum itu? Jadi ini mungkin salah satu takdir Allah ya. Jadi gue tuh sebenarnya mau nikah tahun 2020. Pingin gue. Jadi gue tuh sebenarnya cuma ngomong sama nyokap gue doang. Iya. Di hari puasa, di sebelum puasa malah. Nah mungkin adek gue nih denger, terus ngadu ke bokap gue. Waktu gue tuh lebaran di tahun 2020, gue tuh main ke rumah dede. Iya. Lebaran tuh kan. Baru nyampe rumah dede. Bang, di mana kau? Bapak gue nelpon. Ini rumah teman pak. Balik sekarang.
apalagi ini kata gua kan. Ah, Dah balik gua kan. Apa? Duduk sini kawan. Apa bahkan? Kau ngomong apa sama kau kan? Ngomong apa kata gua kan? Katanya kau nak nikah. Nangis bokap gua. Aku tidak minta duit dari kau. Aku masihnya sanggup nyekolai adik kau sampai selesai. Tapi aku minta tolong satu katanya kan. Ayo kau lah bersuami. iya, Dan ini nggak ada sapu-sapu lagi kecuali kau katanya kan. iya. Kau jago adik kau temanin adik kau sampai minimal sampai selesai di kuliah. Itu baik permintaan aku. Jadi kalau kau nak kuliah, tunggu adik kau selesai. Jadi adik gua tuh bapak gua tuh meninggal pas tanggal adik gua Kuliah, apa sih namanya? lulus wisuda. Bukan wisuda. Apa ujian skripsi itu? Oh, Semhas. Tepat di tanggal itu. Jalan Makanya- berarti ya. Hah? Udah jalan Iya. ya. Jadi memang ya gua ya itu kayak gitu ceritanya. Lu si Rama Apa? umur berapa? Rama SMP, terus Bila tuh masih SMA. SMA, Sita Udah baru gede, udah masuk kuliah, Baru masuk kuliah tuh ya? baru masuk. Dan itu kan lagi butuh banget tuh ekonomi. Makanya waktu itu kayak langsung pelepang. Bayangin adek gue yang kecil tuh, yang Rama itu yang gue ini bener SMP loh. Jadi kayak makanya gue itu karena karena mendem itu ya, makanya yang efeknya psikologis nggak bagus. Jadi kayak adek gue ngeronta-ronta sampai ngeguling-guling nangis yang kecil. Gue Waktu bokap meninggal itu. iya gue udah kayak ya udah ini aja lah. Kalau gue tuh ngerasanya kan waktu itu posisinya adek gue masih kelas 1 yang kecil. Kelas 1 SD. Oh, waktu kena stroke. Waktu kena stroke itu. Jadi waktu itu kan biasanya kan dia yang jemput kan, antar jemput bokap kan. Jadi kerasa banget gitu sama dia. Itu gue kasihannya. Sampai sekarang. Jadi waktu ibaratnya kan waktu gue SMP, waktu gue sekolah lah, gue dikasih yang terbaik gitu sama bokap kan, orang tua. Adik gue yang SMP sempat ngerasain lah gitu. Sampai dia SMP. Nah, adik gue yang kecil Nggak ngerasain sama nggak sekali. ngerasain. Iya, sama, Nah gue itu dia masalah ekonomi sekarang lagi menurun Iya. kan. Nah terus juga pas apalagi kerasa itu waktu masuk SMA. Iya. Tadi mau masukin ke Al-Azhar kan, cuman pas tahu budgetnya, wah kata gue, yaudahlah masuk Iya. yang murah aja. Terus pas kuliah mau masukin yang bagus di swasta yang bagus gitu kan, Iya. budgetnya nggak ada. Ya udahlah. Sekarang ada di mana sih? Hah? Ada di mana? Seberang BK. Oh. Ya. Makanya itu Alhamdulillah Lady beasiswa. makanya yang Di Lady Pem. gua agak Enggak di pom bensin sih. gua agak bangganya ke nyokap gua bisa juga akhirnya loh. Maksud gua kayak adek gua yang lulus kuliah juga kan di itu masuk Lu nggak lulus bro? masih aja. asal adek gua tiga-tiganya jadi semua udah Kakak kalah nggak apa-apa lah. ngalah nggak apa-apa. Iya, aku juga gitu ngalah. Gimana? Iya. Tawaran kerja di luar Lampung banyak, gak gua ambil demi nyokap. Gimana? Iya. Nah, lu inget nggak Bal? Ada nggak omongan bokap lu yang lu inget gitu? Ada pesan nggak khusus buat lu? Kalau Robi kan tadi tuh. Ya. Jadi inget gue tuh yang pesan nih temenin adek lu nih. Sangat Iya. agamis sih kalau pesan bokap gua. Apa? Kamu harus hijrah. Ininya lo dalam beraktivitas, Sholat. sholat itu yang utama. Tapi sampai sekarang sempat ada fase gue yang Iya, belum Tekun gitu. Lu berhenti ngerokok deh tuh lebih. Waktu bokap lo karena gue waktu itu ketemu sama kawan bokap gue. Ah. Dia ya karena gue yang itu Hmm. agak linglung itu. Hmm. Akhirnya ke tempat ini. Karena konsultasi sama psikologis dokter, bukan gue ngejelekin ya. Iya. Gue ke yang ini, ke yang di apa? Ya, Negeri situlah. Sakti, ini Negeri Sakti itulah. Yang apa yang kamu rasain ini segala macam. Ini kok jadi kayak lo nih ngejudge gue anjing gitu kayak Ya emang gitu kan dokter dia kan. ngobrolnya nggak sarah. Udah gue ngomong, udahlah kata gue. Lebih percaya gue sama kawan ayah gue. ya lebih agamis lah. Di situ tuh bukan mondok ya, pakai minap lah gue di Iya. situ. Kenalah agak serpihan-serpihan. Iya, serpihan lah. Rohani-rohani. Bukan yang sesat ya maksud gue. Iya, emang benar-benar yang ini. Rohani-rohani. Sempet tuh. Siraman rohani suruh sholat. Di suatu pagi yang tenang, bad religion ke setelah.
tak ngidupin rokok lagi. Oh iya gitu. Pemerintahan masih hancur. Gue kayak gitu makanya sempet lah tahu lo kan. Iya, gue Tapi gue bukan yang menceramai ya, lebih enggak. kayak, Enggak ya kayak, emang enggak, itu enggak kan. kayak enggak kayak Kunto waktu itu. emang kewajiban. Iya, Emang iya. udah kayak Jadi waktu gue ke tempat Jawa kan, gue kan udah lama gak main, gue ngajak Iqbal, gue lupa mau ngapain tempat Jawa, main aja lah. Gue mau Jawa mau sholat, ikut dia, Bal, kata gue. Wih, Jawa juga kaget, Bal, Iqbal sholat. aneh bener kayak Gue mau ngerokok kan, gue mau Jawa kan. kewajiban. Lu gak ngerokok, Bal? Udah berhenti gue. Keren. Karena apa Jar? Karena di sana gue nggak ada kepikiran yang nyentuh ini nyentuh itu yang kayak Ya, di sana juga nggak ada gitu kan. bangun ngaji gitu, ngaji nunggu subuh, sholat malam gua. Sholat malam itu apa disebutnya? Tahajud tuh. Itu tuh yang kata sempat dari kawan bokap gua tuh. Kalau ini minta sama Allah katanya, kamu sholat. Kalau memang disembuhkan doa katanya, doa anak itu mungkin lebih nyampe katanya. Kalau emang minta disembuhkan disembuhkan. Kalau emang dia emang nggak bisa disembuhkan ya bilang aja kamu sudah ikhlas. Enggak lama dari itu juga. Betul ikhlas. Bukan itu maksudnya lebih ke berserah gitu loh apa bahasanya. Ya udahlah ya gitu ya. Apa yang terbaik menurut Yang Allah aja terbaik gitu ya. aja. Makanya kan gua waktu itu sampai sekarang tuh gua kalau lagi ada Momen gitu kan. momen pening Sholat. bukan sholat Padahal yang bener sholat. kesana dulu gua ngobrol Oh. baru gua Masih intent apa masih sering ketemu? masih kayak sharing-sharing gue nanya ini kayak mana. Oh. Kayak misalnya kan ada beberapa yang berhubungan ini sebenarnya Agak bagus janggal nih. nih ya kan. Agak ya urusan adalah harta Iya, ininya gua nanya gitu. Itu kan masih perlu Iya, ya gitu, awam gitu banget ya. kayak gitu. Awam banget. Apa sih Jar? Gua udah cukup ngeliatin orang ini dari tadi menggelitik sampai habis tuh tembakonya. Terbawa suasana. Memang siapa kabun-kabun nih dari bahas jadi ngebahas ngedip kayak gini. Nah, kalau gue tuh dia ngomongin kalau nggak salah seminggu apa 2 minggu sebelum stroke gitu. Bokap gue ini kayak anti pemerintah. Jadi dia ngomong, Jar, nanti kalau udah kerja usahain jangan kerja di pemerintah sama di bank. Udah itu aja gitu. Itu aja pesan yang gue inget sih, yang nyantol itu. Sama satu lagi ada sehari sebelum kan dia posisinya sebelum stroke itu ada pengajian di tempat saudara gue. Jadi sebelum dia berangkat tuh ada omongan lah. Cuman omongan tidak bisa gue sebutkan di sini. Ya, adalah yang adalah itu nyantol dia omongin lah. 2 itu yang nyantol sama gue. Gitu. Kalau lebih Udah, Ya ya udah, itu tadi udah. adanya tadi. Salah satunya itu. Kalau Itu sih. buat diri pribadi gue kayaknya belum sampai. Tapi gue waktu yang kan bokap tuh meninggal tahun kemarin itu Februari. Sebelum mau puasa lah pokoknya. Jadi waktu pas sholat id itu posisi gini. Jadi gue tuh kan sholat id kan gue depan rumah ya. Iya. Depan rumah tuh sap cowok tuh depan rumah gue pas. Jadi gue buka ya orang sap gitu loh. Orang duduk gitu kan. Nah jadi gue tuh Lu nggak- dari dulu kan gue sholat berdua sama bokap kan. Ah. Jadi semenjak Sekalipun dia stroke itu di kursi roda pas Nggak keluar. Jadi semenjak dia stroke itu, gue ngerasa sholat sendirian tuh kosong banget itu. Jadi gue sholat nggak di luar. dalam Jadi gue sholat di sebelah kamar bokap gue. Nah jadi pas sudah dia ninggal itu, jadi gue sholat sendirian kan. Entah sah atau enggak gue bodo amat gitu kan. Jadi pas gue gelar sejadah, duduk, Allah, itu nangis jadinya gue tuh. Gue biasa denger suara bokap gue nih di sebelah kamar ini nih, kamarnya kan. Ya, pas gue gelar sejadah duduk, gue nggak denger tuh, wah anjing gitu. Gue kelar takbir sih. Allah, pas mulai takbir. Itu kerasa banget itu. Allahu Akbar, Allah. Wih itu. Jadi pas sholat juga gue nangis gue. ya, secara nggak sadar udah. Jadi waduh. Udah kayak Gue biasa denger gue nih. Bahkan pas udah kan seminggu kan gue tutup toko seminggu tuh. Udah sekitar 2 mingguan gitu. Gue ngerasa dipanggil gitu sama bokap. Oh, anjir. Jar katanya. Gue Iya. kan bisa
Masih nyantol itu. Masih apa? Kan nggak bokap gue tuh cuman bisa ngomong bu, bu dong, cuman kata itu dong dia bisa ngomong. Bu, jadi gue refleks aja tuh ke dalam ngeliat, oh iya nggak ada ding kata gue. Wajib. Mak gue juga gitu. Jadi lagi jaga toko gitu kan, lagi jaga toko, tiba-tiba ke dalam dia ngeliat, sama kayak gue. Karena gak ada kan. Itu sih emang bentar lagi lebaran lagi kan. Puasa dulu dong. Iya puasa lah. Makanya gue tanya tadi, lu kemarin terakhir kapan ke kuburan? Udah mau puasa? Kalau nyokap gue tadi. Karena gua depan rumah. Oh iya ding, ada Iya. Oh Bal, dia belum cerita ke lu Bal. Apa? Jadi waktu adek gue nikahan, Oh. nah kan ada bagian sungkeman, bagian sedih-sedihan Iya. tuh. Jadi pas ceritain bokap, ayah kan gue posisi gue Iya. yang adek gue kan. Ah. Ayah, wah, langsung nyeplos lah gue kan, mulut gue kan sembarangan kan. Ayah kita nggak ada, gimana jadi? Ketawa semua. Bentar lagi kayak gitu. Oh lu ngandelin adek lu ya? Iya. Nah terus sudahnya kan, ya udah. Jadi di bagian sedih-sedihan tuh nggak sedih. Iya. Nah terus pas ngunduman tuh, rumah ipar gue ini deket kuburan bokap. Dekat Jojon, rumah Jojon. Deket rumah Cynthia. Ya. Iya. Nah, Oh Cynthia. iya. Nah jadi ada bagian sedih-sedihan lagi tuh tentang ayah nih macam. Iya. Gue liatin kuburan tuh kelihatan. Bu, sebenarnya ayah di sini bu. Kata gue kan. Di depan. Tuh bu, gue tunjuk kuburan tuh. Tuh, ayah di sini. Mak gue ketawa. Aktif banyak. Iya. Untung gua nggak ngalamin lagi masanya, tau nggak lo? Pulang lah ketika kalian pulang. Oh, gue udah itu gue SMA itu gue. Gue SMA. Untungnya momen itu Gue belum SMA. ya, belum ya udah. Nah, bangkainya itu kan waktu itu Sisi lagi orgap. Orgap kan. Lagi sedih-sedihan. Anak ini ngapain sih lo orang nangis-nangis itu? Bajingan emang. Ya, Ya, gue nggak tahu kondisi bapak Itu dia. masa muda. Belum stroke bi. Ya iya. Belum stroke itu. Cuman yang kan ngebayangin. Tapi gua sadar makin dewasa makin sensitif sih. Ya. Emang kayak ada satu momen yang ini tak langsung lebih baik Gimana? saya diam. Gimana? Lebih baik saya diam ya kan, merenung. Malah gue sekarang lebih kayak kalau lagi ada ini kendala apa gitu. Tapi di antara Bisa gue tahan, ada kayak yang emosi yang Mbak sama adek gue yang paling jarang ke kuburan. Karena Oh. yang kata gue bilang itu jar, gue nggak suka ke kuburan itu sendiri. Ya senangnya kayak gue kayak besok nih, Mbak gue ngajak, kebetulan juga kan besok libur kan. ya emang mamanya. Yuk kita rame-rame, ayo kata gue kan. Kalau misalnya sendiri-sendiri menurut gue itu, ya gue bisa setiap hari sendirian, cuman rasanya Iya. beda gitu kan. Gua pernah ngobrol juga sih gue kalau kayak gitu, kayak lagi kayak gini Sharing-sharing, ya, sharing-sharing. Karena gue depan rumah. Ah, Sama juga gue harus, karena waktu itu posisi ngebersihin kan. Cuman sekarang udah enggak, udah canggih kan, udah ada perangkat desa. Lo ngomong canggih, gue pikir ada komputer di sana gitu kan. Ngeri juga. Ada robot. Mau Ada juga gue. Ada robot yang bersihin. Ngeri juga gua. Gitu. Banyak ininya sih, apa, kita jadi kayak adaptasi sendiri ujung-ujungnya. iya. Kayak ya emang harus, ya kan, Ya mau nggak mau memang Mau harus nggak mau. lewatin. sebagai yang jadi penjaga di rumah kan. Apalagi kata orang kita lelaki kan pemimpin kan Ya. dalam rumah. Tapi itu apa? Tapi Menurut- kenapa Prabowo tuh gabung buat Tapi kopi cita-cita sama- gue sama cita-cita gue dari dulu tuh dari kecil sampai besar, salah satunya ada yang terwujud sama bokap gue. Apa itu? Ya gue punya cita-cita ketika misalnya keluarga gue ada yang meninggal, gue yang imamin. Oh. Iya. Nah kan kebetulan waktu itu bokap gue meninggal dalam keadaan covid kan, jadi nggak bisa disembayangkan di masjid. Iya. Jadi gue tuh cuman gua petugas dua, petugas apa sih covid Iya. itu kan. Mas, boleh nggak kalau saya yang imamin? Oh iya boleh lebih bagus katanya kan. Dapat gua momen yang kata gua kan. Memang gue pingin jadi imam ketika sholat jenazah, terutama orang tua ya. Gua lebih deep lagi, mandiin. Wah, mandiin itu. Lu enggak, oh iya lu enggak mandiin Enggak langsung dibungkus. Momen tuh. Jadi bokap gue tuh sambil lu tahu lah badannya, ya badan aduh yang- nyentuh lagi ya. badan yang apa, yang selama ini ngegedein gua, Ah. ngebesarin gua,
Tapi lu nggak nangis ya di situ? Enggak. Belum nangisnya bukan pas di Nangisnya- situnya. Disentuh sih ya. Nah, gue tuh masih pas mandi tuh masih denial gue tuh. Belum ini tuh. Belum ini. Lo tahu nggak, pas disiram air, kita kan tuh keselak ya. Hmm. Masuk hidung keluar pas yang netes keluar. Iniin biji nih. Kasih gua karo. Ya karya itu Ya juga gue cuman iya, kayak itu juga iya. semua lah. Pokoknya yang kayak gigi-giginya sama Nah, gue tuh sebelumnya kan dari situlah untung ada tutorial Heeh. film-film sebelumnya ya, jadi kayak yang ya bukan gue main cuman kayak Ya, udah biasa sedikit lah paham ngeliat. lah ya. Sedikit paham organ Lu mah film-film itu. organ Film-film organ. deep lu itu mah. Nah, itu juga. Nah, gue tuh sebelumnya keluarga ninggal. Gue suruh mandiin, gue gak pernah mau. Karena gue gak kuat. Nah, jadi waktu pas bokap meninggal ya mau gak mau kan. Iya. Nah, pas itu ya beneran itulah. Belum nih, masih hidup ini, masih gitu gue kepikiran. Tapi gue dari situ ya kayak kakak bokap gua apa kayak paman-pamannya Udah ada mandiin, petugas. gue udah jadi kayak bukan kayak ada dorongan Iya, pengen mau ya gitu. udahlah gitu. Cuman masih nguburin sih, masih belum kuat Pas gue. bagian ininya sih yang masukin ke apas. Aduh. Gua langsung yang untung kan ada yang ininya kan. Ada petugasnya. Bal sini bal. Cuman kayak mana ya namanya bokap sendiri kan. Ngejejelin Bokap tangannya itu pengen gue tampar pala gua sama gua. Ya kan Tusuk-tusuk ngejejelinnya ya. kan karena buru-buru kan Iya. karena ini segala macam. Karena bokap gua tuh Covid jadi dikapanin langsung di kayak dibalut itulah gitu apa? Plastik gitu ya. Plastik. Habis itu dipeti. Elit ya. Iya, mahal tuh bokap gua. Mahal. Mas, kalau mau di cover BPJS apa kalau misalnya mau dipeti Dipakai jas, dan ditandatanganin secara Covid gratis. Tapi kalau mau dibawa pulang ke rumah ya sekitar 11 sampai 15 Iya. juta. Wanjay kata gua. Berat. Emang Karena itu tuh lah. gue tuh mikirnya itu nggak mikir kemana-mana. Karena bokap gue udah nggak ada, ya udah apalagi mau diperdebatin gitu. Iya. Menurut gue itu sih. Nah, gue waktu apesnya gue itu posisi waktu itu gue mikirin ini. Gue mikirin uang adik gue kuliah. Iya. Nih uang adik gue kuliah sama uang rumah sakit. Bahkan uang ambulan pun gue mikir gue. Iya. Posisi gue nggak bawa dompet juga kan. Kan ke rumah sakit kan buru-buru kan. Iya. Tinggal tuh. Nah ini biaya ambulannya 200.000. Naik lah ya. Anjing kata gue. Ini masa nggak di cover BPJS sih ambulannya? Iya. Posisi itu gue mikir kalau gue ini 200.000. Gue mikirin kuliah adik gue nih. Yang gue pikirin adik gue dulu nih. Iya. Ini kuliah adik gimana nanti nih? Sedangkan duit gue buat bayar kuliah adik gue nih masih kurang. Gue tuh cuman megang 2 juta. Masih kurang banyak gitu. Gue mikir kayak mana. Sebenarnya gue ada duit, cuman ketahan di saham. Nggak bisa gue jual sahamnya itu. Karena adalah beberapa ini ribet gue jelasin ya. Gue mikir, aduh uang. Gue sebelum itu gue udah pusing lah. Nih uang kuliah adik gue nih gimana. Mentok paling gue minjem lah kan. Nah bokap gue ninggal, yang bayarin bokap gue ternyata. Yang bayarin kuliah adik gue. Hah? Yang bayarin kuliah adik gue bokap gue. Jadi uang dari saudara gue itu buat bayar kuliah adik gue. Masya Allah. Jadi ya gue uang gue yang 2 juta itu ditambahin lah sama uang dari saudara gue segala macam itu. Sampai selesai. Enggak yang semester itu doang. Oh. Sekarang sisanya kan beasiswa. Oh, ini ngejar beasiswa ya. Itu aja yang gue. Aduh, anjir gue Iya. mentok. Bokap gue langsung gitu yang ngasih. Tapi caranya begini gitu loh. Kenapa obrolan kami seperti ini? Karena kelihatan nggak nih kalau di kamera? Karena sekarang jam 00. Mati bi, hidupin lagi bi, hidupin. Iya. Karena sekarang jam 00 nih. Jam 00. Jadi jangan apa sih pembahasannya? Gua Jadi Gua agak hati-hati beruntung baru sih tahu kalau gua. rasanya. bukan beruntung dalam hal apa ya. Semua full dari ambulan gua nggak tahu menau. Dan nyokap gue juga nggak tahu menau. Jadi udah kayak keluarga bapak gue tuh lah yang ininya. Itu juga gue konflik lagi tuh Bal. Habis nguburin itu. Jadi kan gue sebelum kan jadi waktu kan bokap gue tuh meninggal jam 1:30. Pas subuhnya itu gue disuruh keliling lah nyari orang-orang petugas-petugas daerah-daerah itulah buat ngimamin, buat mandiin segala macam. Iya. Ditemenin sama tetangga gue emang ditemenin sih. Pas udah kelar nguburin
uang segala macamnya di kantong gua. Pikir gua mereka balik lagi gitu ke rumah kan buat buat gua kasihin. Mereka ternyata pulang. Ngedumel. Ngedum pas hari ketiga ketahuan. Mereka ngedumel, nggak dibayar masa si anjingin kepikiran orang ninggal lu, tetangga lu ini lu. Iya. Kok lu kepikiran duitnya gitu loh. Namanya orang pasar. Duit itu ini Bi, masih di kantong Bi. Itulah. Lecek-lecek itu masih ada. Sampai ngamuk-ngamuk emak gua tuh. Makanya gue natar pride. Masih solid ya. Solid banget. Sampai dilempar uang tuh sama gue Bi. Kata RT gue tuh. Saking kesel lah. Iya. Pikir-pikir gue juga malam pas pengajian dateng gitu kan. Nggak dateng. Nggak Bal, tapi gue dateng kan Bal ke ninggal bokap lu. datang. Dia Gua nggak pesta. dateng Bal. Gua pesta. Party deh Bal, kurang ajar. Tapi lu dateng Bi hari pertama pas lagi mau ninggal lagi kupak-kupak. Dia datang Lu siang. pakai seragam kan? Dateng lu tuh. Apa sih? Waktu bokap udah ninggal. Bokap gue ninggal Baru tuh balik kerja lu tuh. Lu tuh baru balik kerja. Dateng kalau dia dateng. Dateng Gua yang gua. nggak dateng. Tapi gue nggak sempat ngobrol lama kan. Makanya Iya, heran juga kalau gue ngobrol lama sama lu. Bokap gue belum dikumpul. Gue juga cuma sebentar kok waktu itu. Iya, cuman ini makanya. Itulah. Gua kan malam datangnya. Gue tuh baru ngerasain gini gunanya bokap gue nih keluar-keluar ngobrol-ngobrol gitu lah. Jadi kayak belajar itu loh Jar. Belajar sendiri. Ya ini hasilnya kayak bokap gue ninggal kemarin Rame ya. rame banget dan yang gue nggak tahu menau loh kayak makan yang tukang galinya. Apa kayak hal kecil papan dah. Iya. Tahu-tahu udah ada nisan di situ tuh itu gue yang langsung. Kalau gue sendiri wah yang namanya anak nangis kali gue kayak udah gini-gini gue udah gila kali kayak mana nih bokap gue nih itu Ya itulah guys. jadi sayangilah nurut masa ya sayang juga Ya, nurut akur lah lebih gitu. ke Adu argumen tuh nggak masalah gitu. beda pendapat nggak Nggak masalah masalah. ngelawan sekali-sekali ya Nggak apa-apa. hubungan anak dan ayah iya. gitu kan cuman lebih baik mendengarkan karena nggak sesat. Iya sih, jarang sih. Ya bukan jarang sih ya, 0,01 orang tua tuh ngajarin 0,01. kita sesat kan. Sekalipun salah itu juga berdasarkan pengalaman dia. Iya, Karena dia berani benar. ngomong karena dia udah pernah ngelaluin itu. Ya. Tapi dengan ego kita sebagai anak kadang Kita kan rebel. Iya. kolot nih pemikiran Sedikit dimarahin. Ngobrol sama kawan broken home. Iya. Tapi gue nggak pernah gitu sih. Soalnya kan Ada, gue kan apalagi generasi sekarang. gue kan dulu anak baik-baik. Iya. Belum rebel. Gua nggak pernah Rebel kan ngomong. gue kuliah. Dan alhamdulillah sampai sekarang nggak pernah sedikit pun tangan bokap gua ke muka ke badan gua lah nggak pernah. Gue pernah sih. Tapi kalau omongan pakai sarung sangat tapi. tajam, mengucap jantung. Nah tapi gini nggak, lu bokap lu ngebanding-bandingin nggak? Nggak pernah. Lu? Pernah, Alhamdulillah nggak pernah sih. nggak pernah. Nggak pernah gua. Omongannya Ika memang anaknya the best aja sih. dia nggak tahu aja anaknya gimana kan. Pokoknya ngomong sama orang bagus-bagus aja. Ya gitu. Salah satu kayak gitu mungkin. Gue ingat bener dulu dibeliin komputer Pentium 4. Ya. Dibanggain banget. Anak gue bisa komputer. Padahal waktu gue ngotak-ngatik buat main game. Apa? Dulu install apa? Jimmy Neutron. Ingat bener gue tuh. Kan ya. Oke lah, itulah ya. Itu Sebenarnya nggak ada momen pengakhiran karena ya gue berharap ini podcast anak yatim ini terus kan. Ya nggak bukan ngebahas kita yatim aja. yatim aja Yang bisa banyak. kita bercandain hanya kita bertiga doang yang bisa gitu Iya. maksud gue. Pokoknya Tapi nanti kalau ada waktu ya. Makanya saran Nanti aja. ganti tempat. Ada selingkuhan ini podcast. tapi bahas SMA seru sih kayaknya. Walaupun dia nggak pernah masuk ya. Bisa. Ya nanti gak, Tapi dia nggak pernah masuk. Apa yang tapi gua dibahas? dari kelas 1 sama dia. Kelas 1 jangan. Tahu gua. BlackBerry ya kan. Gua nexian. Nexian. Lu ada nggak lu zaman waktu itu nonton TV Orang- tinggi kalau Ada banget? lah gue. Kalau Iya, kita iya, sejaman satu tolol. kalau sekarang kan Lu ada. Ya orang sejaman gimana? kalau orang sekarang kan orang punya iPhone ya agung-agungkan kan. Iya. Kalau dulu orang punya BlackBerry kita hina masalahnya. Lu tahu nggak apa itu BlackBerry? Apa itu? Lu apa sih? Nexian. Nexian, dia bisa Dengan- nonton TV. Nonton TV SpongeBob. Itu juga sinyalnya. Kalau misalnya HP-nya diketeres meja-meja. Kayak ini gempa berapa Richter gitu.
HP-nya diem, mejanya getar. Kalau mau dibilangin bahaya radiasi handphone, next sih ya. Ya udah lah ya. Udahlah. Oke, Ya udah. bye bye.